kemiskinan. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan sejumlah persoalan yang terjadi di Kalimantan Timur khususnya demonstrasi yang terjadi, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada Humas Aliansi Rakyat Kaltim Bella Monika, kemudian pakar otonomi daerah Profesor Jo Hermansyah Johan, dan turut serta anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Selamat sore. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Pertama-tama untuk memulai dialog saya ingin ke Ibu Bella terlebih dahulu. Ibu Bella, kalau kita lihat terkait dengan gelombang unjuk rasa yang terjadi di Kalimantan Timur dan ini menyasar atau ditujukan kepada gubernur ya. Bukan kali pertama, dari 21 April juga sudah pernah terjadi. Nah, kami mencatat ada sejumlah hal yang didesak seperti evaluasi kebijakan, ada juga dugaan KKN dan juga audit kebijakan gubernur. Nah, tapi mungkin bisa ditambahkan atau di-exercise terkait dengan poin utamanya dari Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur ini, apa saja sebenarnya yang menjadi poin-poin sehingga akhirnya hak angket ini harus segera diparipurnakan? Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, izin menjawab. Kalau dikatakan apa menjadi poin-poin adalah terkait kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Pemprov yang sangat amat tidak pro rakyat, tentu seperti mobil dinas 8,5 miliar, rumah dinas, dan fasilitas-fasilitas rujak yang tidak sensitif dengan kebutuhan rakyat gitu. Itu sih yang jadi poin utama kenapa kami benar-benar ingin hak angket itu diusulkan. Kemudian kalau begitu dari DPR tingkat pusat, Bang Doli, kalau kita lihat terkait dengan proses yang terjadi hingga akhirnya ada 6 fraksi ya, dari 7 fraksi totalnya di DPRD Kalimantan Timur dan sesuai dengan yang tadi Mbak Bella sampaikan ya, apakah Anda melihat proses ini sudah sesuai atau sebenarnya apa yang bisa kita lihat dari proses yang diinginkan oleh masyarakat ini? Ya, pertama tentu kita akan selalu memberikan apresiasi ya kepada setiap warga masyarakat, khususnya sekarang di Kalimantan Timur yang menyampaikan aspirasinya, ya, menyampaikan pandangan-pandangannya. Tentu itu kita harus hormati dan kemudian memang itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi kita juga harus yang kedua menempatkan duduk persoalannya ya. Jadi kalau gelombang aksi unjuk rasa ini sudah terjadi beberapa kali dan sebenarnya kan sudah dijawab oleh Saudara Rudi Gubernur ya. Pertama katakanlah tadi misalnya mobil ya. Nah, atau mobil juga sudah dibatalkan. Kemudian rumah dinas. Nah, rumah dinas itu juga saya sudah cek, itu kan ternyata bukan hanya 25 miliar itu bukan hanya untuk rumah dinas gubernur, tapi ada 57 ya, 57 item. Nah, dan itu juga sebetulnya anggaran yang sudah sepakati oleh DPR. Gitu. Dan itu pun kemudian sekarang sudah ditinjau ulang kembali ya. Nah kemudian yang lain misalnya kita kan juga harus menilai ini pemerintahan kan baru kurang lebih 1,5 tahun ya. Dan tentu kita harus juga bisa memberikan kesempatan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia ini untuk bisa menunjukkan kinerjanya. Nah kalau kita lihat dalam 1,5 tahun ini sebetulnya sudah banyak juga yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur di bawah pemimpinan Gubernur Saudara Rudi Masud ini. Nah jadi saya kira apalagi yang berikutnya, Saudara Rudi sudah meminta maaf ya kalau misalnya ada hal-hal yang selama ini dalam komunikasinya kepada masyarakat itu dianggap tidak tepat gitu. Bahkan kalau ada tuntutan isu tentang soal KKN, ya itu sudah kemarin diselesaikan ya, keluarga yang dianggap masuk dalam struktur pemerintahan itu juga sudah mundur dan seterusnya gitu. Nah, jadi oleh karena itu saya menyarankan lebih baik kita beri kesempatan ya, beri kesempatan untuk bisa pemerintah daerah itu bisa bekerja dulu. Ya kita nilai nanti 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Baik. Juga masalah-masalah yang diangkat selama ini sudah dijawab gitu.
Baik, nah mungkin dalam kesempatan ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia, Bang Doli dari Komisi 2 DPR dan juga dari fraksi Golkar ya. Boleh diberikan tanggapan Mbak Bella, apakah memang dalam 1,5 tahun masa jabatan Rudi Marsudi sebagai Gubernur Kalimantan Timur, ini memang sudah dinilai sudah tepat momentumnya waktunya untuk meminta terkait dengan evaluasi bahkan juga hak angket ini digulirkan, atau mungkin bisa ditambahkan terkait dengan apa sih sebenarnya bukti-bukti atau langkah-langkah konkret selain yang sudah disampaikan tadi ya, yang membuat masyarakat sepertinya terus harus mendorong terkait dengan hal ini, karena kan tadi permintaan maaf juga sudah pernah disampaikan dan juga tidak hanya melihat bagaimana konflik ini bergulir, tapi ada niat baik seperti yang dicoba dilakukan. Bagaimana Mbak Bella? Oke, mungkin saya ingin menjelaskan. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya dan pernyataannya dari Bapak. Tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak, saya izin menjawab. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang permintaan maaf, kami sebagai masyarakat, saya sebagai perwakilan masyarakat, permintaan maaf itu tidak cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin ada tindakan nyata dari pemerintah kalau misalnya kebijakan-kebijakan mereka itu memang sangat pro rakyat. Nah, dengan hak angket ini, kami ingin kebijakan yang merugikan rakyat itu dibongkar dan dikoreksi dan diawasi. Sebagaimana fungsi DPRD untuk mengawasi. Kalau misalnya kita perincikan lagi, oke, mobil dinas dibatalkan. Tapi Bapak, setelah mobil dinas itu kami sudah aksi. Lalu selanjutnya apa? Malah ada renovasi terkait rumah dinas. Oke, 57 item. Jadi harganya sangat amat luar biasa. Tapi bagaimana dengan 57 item tersebut? Kita lihat beberapa saja, ada akuarium. Bapak, akuarium itu 198 juta, Bapak. Lalu kursi pijat 125 juta. Itu kan sangat sangat tidak berpihak kepada rakyat gitu. Untuk rumah dinas ada item-item seperti itu, keperluannya untuk apa, urgensinya untuk apa, itu sangat amat tidak terjawab di pihak masyarakat. Pun kalau misalnya emang ada hal yang perlu disampaikan, hak angket adalah solusi paling teratas yang bisa diambil oleh pemerintah, kami rasa. Itu sih. Nah, kalau begitu, Prof. Johan, dengan tadi ya pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Bella, ditanggapi oleh Pak Ahmad Doli, dan juga tadi sudah dipertegas lagi, merasa tetap masih kurang permintaan maaf karena perlu diteliti lebih dalam lagi terkait dengan poin-poin kebijakan yang dimintakan tersebut. Nah, Anda melihat dalam kasus ini dan dalam titik ini hak angket sudah ditandatangani oleh 6 fraksi di DPRD Kalimantan Timur dan sebentar lagi juga akan bergulir ya menuju ke paripurna. Nah, pertanyaannya Prof. Johan, apakah memang ada catatan khusus Anda lihat terkait dengan bagaimana polemik di daerah Kalimantan Timur ini sehingga akhirnya harus sampai di tahap hak angket? Ini kan menunjukkan terkait dengan sistem pengawasan yang kurang tepatkah atau longgarkah atau seperti apa? Nah, begini dulu. Yang pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa kepala daerah itu dipilih oleh rakyat ya secara langsung. Dan rakyat lewat DPRD memang punya hak untuk memakzulkan kepala daerah. Tetapi aturan perundang-undangan harus diikuti. Ada prosedur-prosedurnya, ada tahapan-tahapannya, dan juga ada pengertian yang harus dikelirkan. Nah, misalnya seperti ini, bahwa tahapan-tahapan dalam satu proses pemakzulan itu diawali dari penggunaan hak interpelasi, hak untuk meminta keterangan dulu kepada gubernur. Nah, yang kedua, andai kata Dewan tidak menganggap itu keterangan itu memuaskan, maka lalu bergulirlah hak angket. Nah, hak angket ini tidak sembarangan, yaitu senjata pamungkas nih, dan harus memenuhi definisi. Hak angket itu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi persyaratan-persyaratan itu harus dilewati. Nah, baru kalau andai kata nanti dalam hak angket itu betul-betul ditemukan satu pelanggaran, maka
DPRD masih harus satu lagi menggunakan hak menyatakan pendapat. Nah, itu namanya proses politis di DPRD untuk pemakzulan, dan itu belum cukup. Undang-undang juga menjaga jangan sampai kepala daerah yang sudah kita pilih ya, dan dengan harga dan ongkos yang mahal melibatkan rakyat, lalu kemudian bisa dengan mudah dijatuhkan. Maka harus dibuktikan lagi ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pembuktian secara hukum. Apakah betul-betul telah terjadi pelanggaran aturan hukum yang berlaku. Nah, kalau itu sudah dan Mahkamah Agung menyatakan betul terbukti pelanggaran pasal sekian undang-undang ini itu, baru kemudian dibawa lagi ke DPRD untuk dilakukan pengambilan keputusan. Jadi itu tahap-tahapannya. Jadi kalau kita mau menegakkan pemerintahan yang good governance, lewati itu. Jadi tidak bisa misalnya karena aksi unjuk rasa tiba-tiba kepala daerah diberhentikan dengan mudah. Ini juga penting kita sama-sama pahami. Begitu, Mbak Zoza. Jadi untuk secara aturannya, Prof, ada hal yang di-skip ya, Prof, ya, ada hal yang dilewati, hak interpelasi belum dilakukan sampai dengan titik ini kalau tidak salah ya. Betul. Ya, begitulah. Ya, kan Undang-Undang Pemda nomor 23 2014. Yang kebetulan saya salah seorang penyusun undang-undang itu pada tahun 2013-2014 ketika menjadi Dirjen Otonomi Daerah. Baik, nah kalau begitu Prof, kan ini sudah hak angket. Ya bergulir kalau kita simak ya informasinya. Jika sampai di tahap ini terus dilanjutkan, padahal ada tahap yang dilangkahi terlebih dahulu. Ada nggak sih konsekuensi hukumnya? Ya, itu dia. Jadi pembina pemerintahan daerah ini ya itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri harusnya melakukan tindakan untuk mengoreksi ya kebijakan-kebijakan yang dibuat kalau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Baik, Kementerian Dalam Negeri harusnya mengkoreksi hal tersebut. Nah, saya ingin ke Mbak Bella lagi. Mbak Bella, ada hak interpelasi yang kalau kita tadi simak penyampaian yang disampaikan oleh Prof. Johan yang harus diikuti terlebih dahulu. Nah, dari teman-teman Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur sebenarnya apakah memang ada tuntutan supaya hak angket langsung atau menyerahkan sepenuhnya kepada teman-teman di DPRD, perwakilan di DPRD, dan ini tidak ada tuntutan untuk mendengar dulu interpelasi atau seperti apa sebenarnya? Oke, kalau misalnya dari kami tidak ingin interpelasi dulu karena kami tahu dari hak angket pun tidak perlu melalui proses interpelasi terlebih dahulu. Koreksi saya apabila saya salah, saya hanya mahasiswa hukum, mungkin saya tidak sepintar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ahli hukum, namun dalam Undang-Undang MD 3 UU nomor 17 tahun 2014, di sana tertera bahwasanya kita tidak perlu melalui hak interpelasi terlebih dahulu untuk memberhentikan ketua DPR misalnya. Tapi koreksi lagi apabila saya salah, pemakzulan itu tidak digunakan untuk kepala daerah. Namun pemakzulan itu digunakan untuk presiden dan wakil presiden. Bahkan dari sana saja mungkin literasi dalam undang-undangnya agak gimana gitu ya. Karena memang sedari awal itu sudah tertera dalam undang-undang pasal 7A dan 7B bahwasanya pemakzulan itu buat presiden dan wakil presiden. Jadi saya rasa untuk konfirmasi saja, kami untuk menuntut hak angket itu bukan berdasarkan kami langsung mau hak angket aja, tapi itu berdasarkan dari pendapat dari semua teman-teman, dari berbagai lembaga, dan itu sudah ada kajian-kajiannya. Sampai akhirnya poin tuntutan itu kami sertakan pada aksi kemarin. Baik. Sebelum ke Bang Doli sebagai mitra kerja langsung dari Kementerian Dalam Negeri, saya ingin ke Prof. Johan lagi. Prof. Johan, boleh ditanggapi apakah memang tidak ada kewajiban untuk interpelasi terlebih dahulu yang tertulis secara gamblang di dalam undang-undang tersebut atau seperti apa? Nah gini, jadi sebetulnya MD 3 tadi itu sudah jadi MD 2 karena ada DPRD sudah diatur di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Nanti Bang Doli mungkin bisa memperjelas ya. Sehingga dengan demikian undang-undang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 23 2014
yang bukan Undang-Undang nomor 17 tadi yang 2014. Di 23 2014 itu tahapan-tahapannya jelas sekali ditegaskan bahwa untuk sampai ke hak menyatakan pendapat, tahapannya adalah melalui hak interpelasi ditindaklanjuti dengan hak angket dan baru kemudian bermuara kepada hak menyatakan pendapat. Kalau istilah pemakzulan itu kalau di undang-undang memang ada macam-macam dalam teori impeachment, kemudian ada pemakzulan dan ada istilah pemberhentian ya. Kita mungkin kalau normatifnya pemberhentian. Begitu Zoza. Baik, Bang Doli silahkan. Ternyata mungkin ada persoalan yang masih belum clear terkait dengan aturan mana yang dipakai. Karena ternyata sudah ada direvisi di Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, bukan lagi memakai tahun 2014. Nah, boleh ditanggapi Bang Doli terkait dengan apa sebenarnya paling berubah terkait dengan hal ini? Karena kan pasti di DPR kemarin juga pembahasannya. Dan kemudian tadi menarik juga mengenai jika dilompat terkait dengan hak interpelasi langsung ke angket. Nah, berarti kan pertanyaan konsekuensi hukumnya harusnya sudah ada intervensi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara DPR, Komisi 2 khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri? Karena kan persoalan mengenai Rudy Masud, Gubernur Kalimantan Timur ini sudah sempat viral waktu itu ya mengenai mobil dinas dan terulang lagi soal rumah dinas ini. Silakan. Iya, tadi saya kan pertama memberikan penghormatan ya kepada masyarakat, termasuk adik Bella ini. Nah, tetapi juga kita harus luruskan dalam kita menyampaikan aspirasi, kita juga harus memahami ya aturan-aturan, peraturan perundangan di dalam kita berkehidupan berbangsa bernegara kita. Karena negara kita negara hukum ya. Nah, berkaitan dengan soal tadi hak-hak yang dimiliki oleh DPR dan termasuk DPRD, saya kira sudah clear, sudah tegas ya. Tidak ada yang multitafsir, tidak ada yang kita harus memakai undang-undang mana. Nah, dalam kaitan ini memang rujukannya lah Undang-Undang 23 2014 seperti yang tadi dijelaskan oleh Prof. Jo ya. Nah, jadi sebaiknya memang kawan-kawan, adik-adik mahasiswa, masyarakat gitu ya, supaya juga nanti kemudian tidak ada tafsir-tafsir politik lain ya. Nah, ini semua prosedur itu harus diikuti ya. Nah, ini kan terkesan pada akhirnya ujuk-ujuk kita mau lompat bicara tentang soal pemberhentian kepala daerah gitu loh. Nah, padahal tadi sudah jelas tahapannya pertama melalui interpelasi. Yang kedua nanti kalaupun sampai kepada hak angket itu juga panjang lagi urusannya. Harus ada pembuktian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya gitu loh. Nah, oleh karena itu makanya kami kemarin fraksi Partai Golkar ya kita mendorong supaya memang harus dilalui prosedur-prosedur itu. Makanya satu-satunya fraksi yang mendukung harus melalui interpelasi adalah fraksi Partai Golkar. Nah, dengan situasi seperti ini, nah tentu kami akan berkomunikasi juga ya kepada dua belah pihak. Nanti yang pertama dengan DPR di sana, termasuk mungkin saya sebagai pimpinan di Partai Golkar mendorong supaya DPR juga harus berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan daerah dan secara simultan mungkin kami juga akan komunikasi kepada Kementerian Dalam Negeri ya dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah untuk juga memonitor dan kemudian melakukan komunikasi dan pembinaan terhadap proses ini supaya juga tidak keliru gitu. Semuanya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang kita miliki. Baik, tapi Bang Doli yang menarik adalah dari 7 fraksi, Anda juga mengatakan hanya Golkar satu-satunya yang mendorong supaya interpelasi terlebih dahulu, tapi 6 yang lainnya sudah menandatangani. Nah, pertanyaannya, analisa Anda sebagai seorang politisi ya, Anda sudah malang melintang di dunia ini. Mengapa 6 kira-kira pertimbangan, apakah memang dari 6 fraksi ini karena besarnya tekanan publik akhirnya menandatangani, padahal harusnya interpelasi terlebih dahulu. Seperti apa dinamika yang terjadi kalau dari analisa Anda terkait dengan konflik di Kalimantan Timur ini? Nah, itu yang saya khawatirkan tadi ya. Tadi kan kita menganggap bahwa sebetulnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah ya khususnya dalam hal ini pemerintah daerah kepada masyarakat itu biasa-biasa saja. Termasuk penyampaian aspirasi rakyat gitu loh. Nah, cuman kan kita juga harus bisa memahami ya situasi yang terjadi pada saat peristiwa itu terjadi gitu loh. Ya. Jadi artinya kita juga harus bisa memilah-milah
ini urusan yang memang betul-betul serius untuk kepentingan rakyat gitu ya. Bagaimana memperbaiki kinerja pemerintah daerah gitu. Atau sudah mulai masuk kepada urusan politik praktis. Nah, ini kan tiba-tiba dengan urusan misalnya tadi yang katakanlah iya benar tadi ya soal mobil, soal rumah gitu. Itu kan sekarang sudah dibatalkan dan sudah ada permohonan maaf. Nah, dan itu menurut saya ya agak jauh itu nanti kalau kita uji dengan pelanggaran peraturan perundangan gitu. Nah ini kok tiba-tiba sudah loncat mau bicara tentang soal pemberhentian kepala daerah. Nah sementara saya katakan tadi ini baru 1,5 tahun. Sementara banyak hal juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur selama 1,5 tahun ini. Nah jadi kita juga pada akhirnya bisa bertanya-tanya ini sebabnya apa? Ya kan hanya sekedar menerima aspirasi rakyat. Nah tetapi lagi-lagi saya katakan apapun ya aspirasi itu, saya kira memang harus ditindaklanjuti dengan koridor yang benar dan tepat sesuai dengan peraturan undangan. Jadi kalau misalnya memang disampaikan ada katakanlah DPR untuk meningkatkan pengawasannya, ya termasuk juga untuk bertanya ya tentang kebijakan-kebijakan itu, ya kita tempatkan saja. Kalau dalam aturan undang-undangnya ada hak interpelasi, ya pakailah hak interpelasi itu gitu. Baik, baik. Nah kalau begitu Mbak Bella, dengan kondisi yang ada saat ini sepertinya memang ada perbedaan pendapat ya bagaimana urutan atau tata cara untuk dapat meminta pertanggungjawaban ataupun evaluasi kebijakan yang terjadi di Kalimantan Timur. Tapi kalau mungkin dari aliansi teman-teman masyarakat Kalimantan Timur sampai dengan di titik ini, apakah memang terus berkoordinasi dan juga terus memberikan data-data mengenai apa yang dibutuhkan untuk proses tersebut atau justru memiliki plan-plan yang lain jika ternyata tidak sesuai dengan harapan? Apakah ada target waktu juga untuk hasil dari angket ini? Kalau terkait dari hasil angket ini, apabila tidak sesuai apa yang kami masyarakat inginkan, pasti kami akan turun lagi ke jalanan dengan massa yang lebih banyak, dengan tuntutan yang sama. Karena kami hanya ingin kebijakan-kebijakan pemerintah Kalimantan Timur ini pro rakyat. Mungkin itu sih, tapi terkait menanggapi dari apa yang telah disampaikan Bapak yang terhormat tadi, ya sama saja permintaan maaf itu tidak begitu penting bagi kami karena kami inginnya adalah bukti nyata. Semua tentang mobil dinas sudah dibatalkan, namun tetap berlanjut membuat kesalahan yang sama, bahkan lebih parah. Dan perlu saya tegaskan bahwasanya kami tidak ingin pemberhentian kepala daerah ataupun pemakzulan. Kami tidak ingin ke arah ke sana. Tolong itu diingat baik-baik sekali, karena dari awal sudah dibahas seperti itu. Kami hanya ingin Pemprov bisa mengaudit kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat menggunakan hak angket. Kami paham sekali bahwasanya hak interpelasi dan hak angket itu berdiri independen. Jadi tidak harus berurutan melalui interpelasi lalu ke hak angket. Koreksi saya apabila saya salah. Namun itu sepanjang pengetahuan saya. Jadi hak angket itu bisa berdiri independen apalagi ketika disetujui oleh pimpinan. Dan saya rasa sudah cukup jelas bahwa data-data itu sudah dimiliki oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Itu buktinya teman-teman turun ke jalanan kemarin. Terima kasih. Baik, jadi penekanannya kebijakan yang pro rakyat ya, bukan menuntut agar Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur turun dari jabatannya, tetapi kebijakan yang diperbaiki yang lebih kepada pro rakyat lagi dan ditunjukkan dengan langkah yang nyata. Nah, kalau gitu untuk menutup persoalan ini, diskusi kita pada saat ini, Prof. Jo, kira-kira bagaimana menurut hemat Anda langkah ini harus dikawal oleh publik agar ke depannya kontroversi-kontroversi yang lain tidak muncul, Prof. Jo, karena jangka waktunya cukup dekat ya, dan ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Ya, jadi ini pembelajarannya barangkali yang paling penting adalah para kepala daerah yang telah dipilih oleh masyarakat diharapkan membuat kebijakan, betul-betul kebijakan yang menjadi aspirasi masyarakat dan menghindari kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, apalagi kebijakan yang dinilai oleh masyarakat tidak punya empati kepada masyarakat ya, bil mahal, lalu kemudian soal renovasi rumah, jabatan atau kantor yang cukup besar pembiayaannya. Jadi itulah mungkin pelajarannya
dalam keadaan efisiensi dan kesulitan uang daerah sekarang ini, kepala daerah baik-baiknya betul-betul memperhatikan apa yang menjadi harapan dan kehendak rakyat dan mendeliver kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan nahan dulu untuk belanja-belanja yang tidak punya empati kepada kepentingan masyarakat banyak. Mungkin itu pembelajarannya bagi 546 kepala daerah kita yang ada di Indonesia. Baik, ini pembelajaran penting berkaca Pak, tidak hanya kepada kasus-kasus yang dulu, tapi kasus yang sekarang pun juga sangat menarik untuk dipelajari bersama. Terima kasih narasumber untuk analisanya, dan kita kawal terus kasus ini sampai dengan akhir. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya, sama-sama. Ya, Sama. ya, mari.